teman-teman, selamat datang di Keep Podcast. Pada hari ini, saya sebagai pembawa acara membawa seorang bintang tamu spesial nih yang akan menemani saya selama perbincangan berlangsung. Bintang tamu kita ini dari seorang gadis cantik yang bisa kalian lihat di sebelah saya, bernama Tabita. Ayo boleh dong Tabita memperkenalkan dirinya. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Tabita dari kelas 9E. Jadi, Bit, kita di sini tuh bakal bicarain tentang sekolah lanjutan nih. Mungkin kita bisa kasih rekomendasi atau pesan-pesan buat teman-teman kita nih. Dengar-dengar juga nih, Bita pernah wakilin 98 kan buat datang ke 28. Iya, betul. Gimana sih pengalaman di 28? Apakah itu worth it buat kita atau enggak? Kalau menurut saya worth it sih, karena di sana untuk ekskulnya sendiri juga memadai. Banyak juga ekskul-ekskul yang nggak ada di sekolah kita ini. Terus habis itu guru-gurunya juga baik-baik, ramah-ramah. Habis itu Puji Tuhan. tetap, alhamdulillah, tetap letak sekolahnya juga strategis menurut saya, karena di depan jalan raya, jadi mudah untuk orang itu nyari kendaraan gitu. Gitu aja. Oke. Menurut Bita nih, selain di 28 atau 38 nih di samping sekolah kita, ada gak sih sekolah rekomendasi lain gitu? Ada. Ya, kalau kalian mau masuk SMA itu selain di SMA 38 atau di SMA 28, ada juga SMA 8 Jakarta dan 49 Jakarta gitu. Nah, tapi kalau kalian nggak mau masuk SMA, itu juga ada SMK. Nah, SMK yang saya rekomendasiin itu ada SMK 8 Jakarta, SMK 25, dan SMK 41 Jakarta. Berbicara tentang pendidikan nih, Iya. gimana sih tanggapan Bita terkait pendidikan di 98? Oke, tanggapan saya, ini jujur dari pribadi ya. Iya, tidak apa-apa. Oke. Menurut saya bagus sih. Mereka udah menyamaratakan siswa gitu. Untuk dari seragamnya. Terus habis itu dari kelas-kelas pembagian kelasnya menurut saya udah rata gitu. Terus habis itu peraturan-peraturan di sekolahnya juga menurut saya udah pas gitu. Oke, mendengar tanggapan Bita dan rekomendasi Bita nih, menurut Bita worth it 28 atau 38 nih? Oh, sebentar, bukan bermaksud untuk membandingkan ya. Namun kan ada juga yang rumahnya mungkin lebih dekat ke 28, ada yang ke 38. Setiap orang mungkin memiliki pilihannya masing-masing. Tapi kan apa sih salahnya membandingkan kedua sekolah itu untuk menemukan yang terbaik gitu? Iya. Kalau menurut saya dua sekolah itu bagus gitu. Kalau misalnya kalian mau masuk 38, ya wes masuk. Kalau kalian mau masuk 28, ya wes masuk gitu. Pertama itu dari kemauan kalian sendiri sih lebih tepatnya. Terus habis itu yang kedua dari kalian daftarnya itu di mana, terus habis itu diterimanya di mana gitu. Semuanya sama-sama bagus gitu. Nggak ada sekolah yang nggak bagus. Tentunya kita juga sangat berharap dengan baik dan berdoa dengan sangat baik agar anak-anak 98 terutama angkatan kita nih mendapatkan sekolah yang memadai serta mampu meningkatkan bakat dan potensi mereka. Iya. Jadi Bit, berbicara tentang pengalaman pribadi nih, Bita sendiri mau milih ke sekolah mana? Kalau saya ya, antara di sebelah nih, tetangga sebelah gitu ya, disuruh mak saya soalnya, atau enggak di 28 Jakarta, karena saya udah pernah ke sana gitu. Bit, kita lihat ke masa lampau nih. Oke. First impression Bita waktu diterima di 98 gimana? Merasa seneng atau nggak nyangka atau malah nggak mau masuk? Pertama sih saya kayak seriusan gitu kan, karena saya tuh nggak nyangka gitu saya bisa masuk sekolah ini. Saya nggak terlalu berekspektasi tinggi untuk masuk sekolah ini gitu, bisa diterima di sini. Gitu aja. Apalagi 98 tuh termasuk sekolah unggulan gitu kan ya. Iya, betul. Bit, kan kita dari tadi udah bicara pengalaman pribadi, terus sekolah lanjutan, SMA maupun SMK. Iya, betul. Harapan Bita sendiri terhadap 98 ya apa sih? Terutama kepada adik-adik kelas kita nih yang akan naik ke kelas selanjutnya. Untuk harapan untuk adik-adik saya ya, adik-adik saya itu semoga kalian jadi orang yang jadi lebih kuat atas mentalnya ataupun segalanya ya.
Lalu kalian juga mungkin lebih bisa mengatur waktu kalian, mengatur waktu ya. Nah, habis itu kalian juga lebih kuat terhadap teman-teman di sini dan guru-guru. Terima kasih. Bit, kita kembali lagi ke masa lampau nih. 2 tahun di rumah, terus 1 tahun terakhir kita masuk sekolah. Kaget gak sih dengan peraturan-peraturan yang mungkin saat kita belajar di rumah belum muncul, tapi saat kita sudah berada sekolah tatap muka, melakukan pembelajaran tatap muka, ada peraturan tersebut. Kaget gak sih? Agak kaget sih, kan dia pertama itu dari jam masuknya nih. Kan biasanya kalau misalnya pas SD kita dulu itu jam masuknya itu kan jam tujuan ya. Iya, betul sekali. Terus pas masuk SMP, masuknya itu jam 6.15 udah harus sampai sekolah. Itu saya harus bangun pagi banget. Jadi kadang-kadang saya banyak tugas ngerjain sampai malam, itu bangun pagi tuh kayak gitu, kayak berat banget gitu. Kita pun merasakan hal sama, bukan? Terbiasa bangun di atas jam 6, tiba-tiba harus bangun di bawah jam 6. Apalagi yang rumahnya jauh tuh miris. Iya. Lanjut nih, Bit. Pengalaman Oke. di 28 nih, apa sih yang membuat Bita terkesan gitu sampai merekomendasikan 28 sebagai salah satu sekolah yang worth it untuk kita yang menonton? Pertama itu karena lulusan dari sana itu bisa masuk universitas-universitas unggulan gitu. Nah, bukan hanya itu, di sana juga rata-ratanya kan agak tinggi ya gitu. Sepertinya bukan agak lagi, tapi emang tinggi ya. Oh iya, emang tinggi ya. Nah, setelah itu saya juga kenapa rekomendasiin 28 karena di sana itu ada ekskul yang saya mau gitu. Asik. Apa tuh kalau boleh tahu? Kalau saya mau band rencananya. Gitaris, drum. Vokalis. Aduh, boleh kali ya icip-icip dikit suaranya? Aduh, jangan. Oke, kita back off topic ya. Oke. Nasihat serta pesan dari Bita nih buat kita, termasuk kritik boleh deh. Oke. Kritik ya. Atau saran? Atau pesan? Boleh ketiganya. Bita lebih nyaman mana? Mungkin saran lebih banyak, boleh saran terlebih dahulu. Kritik lebih banyak, boleh kritik duluan. Oke. Ini pesan aja ya. Untuk semuanya, belajar yang lebih giat lagi. Karena masa depan ada di depan kalian. Kita udah nggak bisa berleha-leha lagi ya. Iya, betul. Kayaknya tiap hari ada aja deadline gitu yang bikin kita harus begadang lah. Iya. Besoknya bangun pagi 6.15 lagi. Aduh. Menurut Bita, tugas-tugas di 98 tuh gimana sih? Ada di tingkatan sedang, sulit, sangat sulit, atau bahkan mustahil untuk dikerjakan gitu kan? Ada beberapa mata pelajaran yang bisa bilang kalau misalnya tugasnya itu bisa bilang agak sulit, tapi ada juga yang sedang gitu. Kalau misalnya kita suka atau kita tahu, pasti itu lebih mudah gitu. First impression Bita terhadap guru-guru atau ekspektasi Bita terhadap guru-guru 98 tuh kayak gimana sih? Pas saya melihat pertama itu kayak saya kaget. Ternyata guru-guru 98 ramah-ramah juga gitu ya. Puji Tuhan. Kirain saya galak-galak gitu. Kirain saya ya, tapi ya bisa diajak berteman gitu. Di 98 kan ada peraturan tentang handphone tuh, Bet. Iya. Nggak boleh dibawa ke bawah, istirahat semua wajib ke bawah. Iya. Menurut Bita, kedepannya kalau kita melakukan rutinitas seperti itu, berdampak positif atau negatif buat diri kita sendiri? Ada dampak positifnya, kayak kita. Berarti ada dampak negatifnya? Ada sayang. It's okay, jujur Pertama, lebih baik ya. dampak positifnya itu kita mengurangi kerusakan mata. Terus kita juga nggak kecanduan sama HP gitu. Nah, dampak negatifnya itu kalau misalnya kita ada tugas, kita nggak tahu apa-apa, kita susah nyarinya gitu, nyari informasi. Kalau misalnya nih kita udah naik ke sekolah lanjutan, puji Tuhan kalau bisa semua anak-anak 98 yang lulus nih mendapatkan sekolah yang mereka inginkan. Yeah. Kalau misalnya ketemu lagi nih kita reuni, Oke. apa tanggapan Bita? Semisal ada yang udah sukses, ada yang belum sukses. Tapi jangan sampai ya,
Didoakan semuanya sukses. Amin. Terus nanti siapa tuh jadi besan gitu. Ya. Besan. Iya. Oh, oke. Oke, skip. Oke. Jadi pengalaman pribadi Bita nih. Dari tadi kita pengalaman pribadi terus, semoga jangan bosan ya. Di 28 dan di 98 lebih berkesan mana nih? Atau kalau misalnya tengok-tengok di 38 sedikit, lebih tertarik kemana nih? Oke, kalau misalnya ditanya lebih berkesan yang mana antara 98 atau 28 ya tadi. Lebih berkesan 98 sih, karena kan saya udah sekolah di sini gitu kan. Saya belum sekolah di 28, calon-calon. Nah, habis itu ya yang lebih berkesan nih 98 karena saya udah sekolah di sini. Oh ya, Wit. Oke. Udah tahun terakhir, tinggal menunggu kelulusan ya. Party-party kita sudah berleha-leha. Oke. Ada gak sih crushnya di sini? Gak ada. Ya, masa gak ada? Gak ada. Yang bener aja. Iya, emang benar. Tapi kalau dilihat-lihat nih, Bita nih orangnya unik banget. Yakin gak ada yang disukain? Gak ada. Masa gak ada? Gak ada. Ya Allah. Ya Bita. Oke. Tipe Bita gimana sih? tipe saya laki-laki. Tipenya laki-laki yang Bita gimana sih? Mungkin yang bandit atau alim? Saya belum kepikiran sih sampai situ. Iya, jalannya aja hidup gitu. Harapan Bita ke depannya untuk diri Bita sendiri apa nih? Harapan untuk diri sendiri bisa jadi lebih baik Amin. dari yang hari ini, sekarang gitu. Terus habis itu harapannya lagi, semoga saya bisa mencapai cita-cita saya gitu. Dan keluarga saya, termasuk saya juga sehat semua. Dengar-dengar kan tadi Bita dari kelas 9E nih. Iya. Melihat keluar 9E, terus melihat teman-teman entah dari 9A, 9B, 9C, 9D, dan 9F, ada gak sih yang membuat Bita terkesan dari kelas-kelas tersebut? Gak ada sih. Kayak meninggalkan pengalaman yang tak terlupakan gitu. Kalau dari kelas-kelas lain, gak ada sih, soalnya kelas E itu The best ya. Alhamdulillah kita mempunyai ketua kelas yang sangat best dan wow. Oke, skip. Ngomong-ngomong, bagus banget ya pantainya. Aduh. Iya, bagus banget. Oh, ada matahari. Oh, saya lagi di gunung. Masa depan, cita-cita Bita nih apa sih? Masa depan. Cita-citanya Bita apa sih? Cita-cita saya. Cita-cita yang pertama itu saya ingin membanggakan orang tua saya. Itu adalah kewajiban dari seorang anak. Jadi, saya mengingatkan juga kepada teman-teman dan diri saya sendiri agar tidak lalai ya. Jangan sampai membuat orang tua kita kecewa. Oke. Lalu cita-cita saya berikutnya, saya ingin menjadi guru gitu. Kita doakan bareng-bareng Bita bisa jadi guru ya. Amin. Guru apa nih? Guru seni budaya kayak Bume. Alhamdulillah bisa yuk, bisa. Ya bisa yuk. Iya ya Bun ya. Iya. Sejak kapan sih Bita memiliki ketertarikan terhadap seni budaya? Itu sejak kecil sih, karena dulu kan saya pas masih kecil tuh tinggal di kampung kan, tepatnya di Hulu Air, Sumatera Barat. Kalau misalnya kalian tahu Kelak 9, mungkin kalian tahu itu. Nah, saya itu setiap pasar dari rumah saya ke pasar itu kan jauh banget ya, jadi naik motor lewat perjalanannya itu jauh banget. Jadi pas saya naik motor, ibu saya tuh suruh saya nyanyi gitu, biar saya tuh nggak ngantuk gitu. Jadi saya nyanyi. Nah dari situlah saya suka seni gitu. Sampai pindah ke Jakarta pun masih suka terhadap seni atau mungkin sempat tergoda terhadap mata pelajaran yang lain? Sampai saat ini masih sama sih. Saya juga suka bikin prakarya yang unik gitu. Pom-pom. Atau gambar, lukisan, patungan. Oke. Diharapkan Bita kedepannya makin sukses dan bisa menemukan sekolah yang tepat untuk mewadahi ilmu yang Bita dapatkan. Amin. Ilmu yang Bita minati ya. Lalu Bit, mungkin kan ada beberapa anak yang unik dan memiliki bakat serta potensi yang luar biasa. Tapi terkadang sekolah tidak bisa memadai. Ini tanggapan Bita seperti apa sih?
Menurut Berharap saya, apakah sekolah memadai mereka atau mereka yang mencari tempat lain? sebenarnya bukan kita yang harus mencari, tapi mereka yang harus mencari kita. Betul sekali. Gitu. Karena setiap anak pasti memiliki perbedaan masing-masing gitu kan. Keunggulan mereka masing-masing. Ada yang keunggulannya di bidang olahraga, atau seni, atau mata pelajaran di bidang akademik atau non-akademik. Itu berbeda banget gitu. Karena setiap orang, kalau misalnya kita cuma punya satu di sekolah itu, cuma ada orang yang pintarnya akademik doang, pasti nggak seru dong gitu. Iya, benar sekali. Gak ada yang bandel gitu. Iya. Terkait bandel nih, tanggapan Bita terhadap orang-orang yang mungkin melanggar peraturan sekolah seperti telat atau tidak membawa buku, lalu memainkan gadget di luar jam pelajaran tuh gimana sih? Bita berharap gimana terhadap orang tersebut? Kalau saya sih sangat suka sih kalau misalnya HP mereka itu di Ya udah ngomong. menurut saya rusak langsung. Oke, saya paham. Oke. Ya, semoga kedepannya tidak ada lagi yang seperti itu. Diharapkan bisa semakin menaati peraturan yang ada. Tapi sekali-kali untuk melanggar itu tidak apa-apa ya. Gak apa-apa, soalnya saya Sekali-sekali juga pernah mendapatkan melanggar ya. marah. Ya, karena kan sekolah tanpa hiburan boring banget pasti. Iya, boring banget. Ya itu sesat tapi jangan diikutin. Tapi kalau boleh ya silakan. Tapi resiko tanggung sendiri. Iya. Nah, Bit, Oke. terkait seni itu Bita berencana melanjutkan sekolah lanjutan di mana nih? Di SMA. Kan tadi SMA katanya tertarik ke 28. Iya, Nah, betul. untuk universitasnya? Universitas. Belum kepikiran sih untuk universitas ya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, mungkin Universitas Indonesia. Ya itu sangat baik ya. Iya. Lalu kalau misalnya Bita mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di luar negeri, semoga aminin aja ya. Amin. Karena pendidikan tuh yang paling utama di antara yang lain. Iya, betul. Gimana tuh, Bit? Mas, terus Universitas Indonesia misalnya diterima di luar negeri juga ada tawaran, lebih milih mana? Indonesia atau luar negeri? Waduh, bingung sih kalau itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya saya diterima di universitas luar negeri atau di UI di sana, saya milih dua-duanya. Kalau bisa dua, kenapa satu? Kebetulan Iya. otak kita tidak ada dua dan tangan kita tidak ada empat. Serta Bita ini hanya ada satu Bita ya. Iya, betul. Jadi tetap akan memilih dua-duanya. Enggak. Enggak, Bab. Oke. Sudah berapa lama kita berbincang, Bita? Gak tahu saya. Tapi masih ada banyak nih hal yang pengen saya tanyain ke Bita. Iya, betul. Boleh gak sih kita tanya-tanya terkait hal yang sedikit pribadi mungkin? Boleh. Harus jawab dengan jujur ya, Bit. Iya, boleh. Bita waktu sekelas dengan teman-teman 9E gimana sih? Responnya dan perasaannya, apalagi kita mau pisah. Kebetulan juga 9E absurd sekali ya anak-anaknya. Ada aja tingkahnya gitu kan Iya, ya. betul. Pas pertama saya ditempatin di 9E, saya kayak merasa, wah, kok saya jauh dari teman-teman saya gitu. Tapi lama-kelamaan kok teman-teman di 9E itu kok jadi teman saya semua gitu masalahnya. Puji Tuhan ya. Ya, alhamdulillahnya mereka tuh baik-baik. Terus habis itu mereka juga gampang banget untuk deketnya gitu dan mau diajak berteman gitu. Berbicara kembali tentang 98, dengar-dengar nih ada kepala sekolah baru. Bita udah pernah ketemu belum sama kepala sekolah barunya? Kebetulan belum. Ya, diharapkan kita semua bisa bertemu dengan beliau sebelum kita lulus ya. Pengalaman pribadi Bita kan udah banyak nih. Mungkin menurut saya sebagai anak SMP itu udah wow sekali kan. Iya. Karena kesempatan dipilih sekolah untuk menjadi perwakilan tuh sangat jarang kan. Jadi Bita yang menjadi salah satu yang beruntung serta terpanggil gitu kan ya. Iya. Berharap di SMA mau menjadi perwakilan lagi dari SMA tersebut atau mau jadi anak biasa-biasa aja. Atau mungkin yang aktif tapi tidak aktif tapi diketahui banyak orang. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya sekolah milih saya untuk diwakili ya saya mau aja sih.
Respon Bita terkait sekolah lanjutan ini gimana sih? Apalagi kan udah masuk ke kurikulum merdeka nih. Iya. Pasti kita yang nanti akan naik ke kelas lanjutan nih akan merasakan hal yang sama. Pasti mungkin ada yang mungkin sama seperti anak kelas 7 yang project. Jadi gimana, Bit? Siap atau tidak? Sebenarnya siap gak siap harus siap gitu kata Pak Darmaji ya. Pak Pur, astagfirullahaladzim, maaf Pak Pur. Ya. Oke. Kalau menurut saya agak repot ya, karena kita kan udah terbiasa dengan kurikulum 2013 kan. Terus habis itu kita disuruh pindah untuk belajar ke kurikulum merdeka. Itu kayak harus menyesuaikan lagi gitu. Jadi kayak kayaknya pelajaran kita bertambah lagi gitu. Iya, benar sekali. Tapi itu mungkin menjadi tantangan sendiri kan untuk kita. Iya, betul. Siapa tahu dengan proyek tersebut kita menemukan bakat atau potensi kita yang tersembunyi. Oh gitu. iya, mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Nah, Bit, kedepannya kita bakal pisah. Sedih atau enggak sih? Bisa aja. Katanya tadi sangat berkesan gitu ya 98. Kenapa waktu kita pisah biasa aja? Mungkin ada beberapa orang yang kalau kita berpisah tuh kayak wah, akhirnya kita berpisah gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang yang kita sayang, orang yang kita sayang, kenapa kalau berpisah? Kalau berpisah tuh rasanya sedih banget gitu kan, pasti. Dan itu kalau misalnya kita berpisah pasti rasanya rindu, merasa kesepian gitu. Ya, kita juga sendiri pernah mendengar pepatah people come and go. Udah pasti yang dari tadinya dekat bisa menjadi asing, yang tadinya tak terpisahkan jadi dipisahkan oleh jarak. Ya, sedih banget ya. Sedih banget ya, benar sekali. Tak terasa perbincangan kita sudah sangat panjang ya, Bit. Udah berapa topik yang kita bicarakan? 1, 2, 3 banyak. Ya, banyak sih, kebetulan banyak. Dan ya, teman-teman mohon maaf bila topik yang tadi kita itu maju mundur ya tidak bertemu dengan jalan tengahnya. Tapi dari kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari Bita ini, pilih sekolah dengan yang kita tahu itu sendiri bahwa itu sekolah terbaik dan itu termasuk bisa meningkatkan potensi serta bakat kita. Nah, mungkin ini adalah pengunjung acara. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak podcast kita. Kedepannya nih, 98 tuh ada program podcast dan ini baru pertama kali, ya kan? Diharapkan antusiasnya ya teman-teman. Bita ada yang ingin disampaikan? Gak ada sih, karena tadi udah berbincang banyak ya. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. See you teman-teman.